Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat kreator Gereja Toraja. Salam sehat bersama kita mengatasi wabah virus corona. Kerja di rumah, melayani dari rumah, makan di rumah, tentu tidur di rumah, dan semuanya di rumah. Senang berada di grup konten kreator Gereja Toraja karena kita berbagi banyak hal. Teristimewa sekarang kita sudah masuk pada sebuah era digital virtual sekarang, sehingga mau tidak mau kita pendeta-pendeta juga harus bisa berpacu dan bisa menguasai teknologi yang ada, karena kalau tidak ya kita akan tergilas oleh zaman ini. Baik, jadi saya akan berbagi sedikit tips untuk teman-teman yang bekerja sendiri membuat khotbahnya ya dalam bentuk video, karena kalau di studio mungkin kita dibantu oleh 3 orang, ada orang yang membantu kita untuk teks ya dari monitor, kemudian ada 1 orang membantu kita dari kamera, dan yang ketiga untuk merekam video kita. Tetapi bagaimana kalau kita sendiri ya, tidak mungkin tubuh kita ini kita bagi menjadi 2 atau 3 bagian, tetapi kita akan mengerjakan sendiri, dan mudah-mudahan tutorial ini menolong teman-teman. Mungkin teman-teman sudah ada yang melakukannya, tetapi tidak berbagi saja asik ya, tapi ya ketua kelas kita pendeta Kristen katakan sedang rara anak mama tua po Yesus dapat dibolon ya ketua pesan orang di Bali ya. Ya baik, yang pertama yang kita butuhkan adalah sebuah handphone ya, sudah pasti, karena handphone ini fungsinya untuk merekam ya, untuk merekam video kita ketika kita sedang berdoa. Yang kedua, tab, atau juga bisa diganti dengan handphone yang lain, bisa pinjam anak, punya istri untuk menolong kita. Ya, nanti saya akan jelaskan gimana fungsinya. Ini akan fungsinya untuk menampilkan teks khotbah kita, ya. Dan kemudian yang ketiga adalah clip on mic, ya. Ini dimaksudkan supaya nanti audionya itu bisa maksimal masuk di dalam menyatu dengan video kita ketika kita rekam, ya. Ataupun kalau ada teman-teman yang punya wireless, clip on itu jauh lebih baik, karena Anda bisa lebih merasa ya, nantinya sehingga ekspresif ya, tidak sekaku dengan yang mungkin saya kalau saya khotbah, atau beberapa ya kadang-kadang kita kritisi ya. Ini sangat menolong ya. Kemudian yang kita perlukan adalah ini remote ya, Bluetooth. Ini bawaan dari tripod ya. Kalau teman-teman beli tripod Yun Tank, ini ada bawaan, dan mungkin ada juga tripod yang lain ya. Nah, maksudnya fungsi dari ini nanti akan menolong kita ya untuk mengaktifkan kamera di handphone kita ketika kita sedang akan memulai khotbah. Kemudian yang kedua, yang berikut ya teman-teman, kedua tools ya. Ya, ini kita butuh pointer ya. Pointer pasti teman-teman pendeta sudah punya semua ini. Fungsinya nanti ini untuk mengontrol dan membantu kita menampilkan teks di handphone ataupun iPad yang kita gunakan untuk tab, yang kita gunakan untuk monitor khotbah kita. Nah, kemudian karena portnya ini kecil, maka kita membutuhkan apa yang disebut dengan OTG. Ya, ini 20.000 ya. Oke, baik. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah paling tidak kita sudah membuat dahulu materi khotbah kita. Dan jangan lupa dalam bentuk PowerPoint ya. Saya akan siapkan teman-teman. Ya, ada yang saya sudah buat di sini. Rehat 14 April ya hari ini. Ini ada masalah. Oke, baik. Saya akan lihat. Rehat 14 April. Oke, ini juga. Nah, ini dalam bentuk PowerPoint. Nah, supaya gampang dilihat, maka kita munculkan di peragaan slide. Nah, ini udah jadi. Nah, poin berikut adalah saya akan memasang wireless pointer presentasi di OTG. Ya, lihat teman-teman. Ya, saya akan pasang. Nah, setelah itu kita colokkan ya. Oke, sudah selesai.
selanjutnya handphone kita aktifkan. Oke, kita aktifkan kamera di handphone kita. Baik, nah ini sudah muncul ya. Nah, ini sudah siap ya. Nah, tentu jika kita mau maksimalkan, kita akan pasang clip on mic atau wireless clip on mic dan dicolokkan di Oke. Nah, seperti itu ya. Tapi untuk kali ini saya tidak akan pakai karena ini hanya tutorial. Ya, saya cabut saja. Nah, baik. Jarak maksimal yang bagus barangkali nanti teman-teman aturlah ya supaya tidak terlalu kesulitan ketika mengeditnya. Mungkin buat jarak itu ya mungkin 2 meter atau 1,5 meter dari kamera. Nah, baik. Oke, ini sudah siap. Saya akan tes dulu apakah pointernya sudah mulai bisa digunakan. Nah, ini sudah ya. Nah, apa maksudnya ini teman-teman adalah kita harus akui kadang-kadang kita ada kemampuan kita untuk menghafal beberapa poin-poin penting dari khotbah. Tetapi dari sekian khotbah yang kita sampaikan tidak cukup kemampuan kita untuk mengingat semuanya. Nah, saran saya ketika kita membuatnya jangan buat kalimat yang panjang-panjang ya. Misalnya renungan harian itu kan 3 bagian. Nah, pendahuluannya bisa satu halaman, isinya bisa 4 halaman ya. Nah, pokoknya dibagi saja sesuai dengan kalimat-kalimat yang ada. Oh, dari kalimat pertama sampai titik satu halaman dan dibuat maksimal supaya nantinya bisa lebih jelas apalagi teman-teman yang sudah mulai rapi ya. Oke, ya. Nah, itu ya. Jadi saya akan lihat perlihatkan gimana cara kerjanya. Oke ya. Jadi semua materi dalam khotbah sudah ada di PowerPoint saya. Nah, saya akan tunjukkan gimana penggunaannya. Nah, inilah fungsinya remote untuk menghidupkan kamera yang ada di handphone saya. Oke, kita lihat. Ya, saya berpindah tempat ya, teman-teman. Dan saya akan dekatkan kamera ini supaya lebih jelas. Oke, ya sedikit agak blur ya karena cahaya di ruangan ini tidak terlalu bagus. Ya, tapi mudah-mudahan prosesnya kita bisa lihatlah. Oke, baik ya. Nah, karena kita bekerja sendiri, tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang membantu kita hanya buat di ruang belajar atau di ruang tamu, tapi jangan di kamar mandi ya. Oke, maka saya akan tunjukkan gimana ini bisa kita gunakan. Nah, karena tidak mungkin kita akan maju mundur, itu bisa juga sih, cuman gimana ya, proses editingnya juga nanti itu akan repot. Oke, baik, jadi saya aktifkan dulu kamera ya dengan menggunakan remote ini. Oke, sudah aktif ya, sudah ada tanda merah di handphone saya ini, sudah ada apa? Ya, itu berarti bahwa, nah kita akan mulai khotbah kita ya. Jadi dengan bantuan monitor yang ada, kita tidak akan, saya yakin teman-teman tidak akan kehilangan jejak ketika sedang berkhotbah. Nah, ketika kita khotbah, kenapa perlu monitor? Agar supaya kemudian pandangan kita ke depan. Nah, teman-teman bisa lebih mengaturnya nanti kalau ada holder yang akan jadikan monitor, sedapat mungkin tidak ada jarak antara antara monitor dengan dengan kamera yang kita akan gunakan, handphone yang kita gunakan untuk merekam khotbah kita, agar supaya kemudian fokus kita nantinya betul-betul terarah ke kamera itu ya, tidak terlalu kelihatan bahwa kita melihat ke bawah atau ke atas, tetapi nanti akan ke depan. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Nah, kita akan mulai khotbah kita tentu dengan menyampaikan tema dari khotbah itu, bacaan Alkitab juga ada di situ, sehingga ketika kita menyampaikan teks yang akan kita baca ada
eye contact ya dengan mungkin siapa saja yang akan mengikuti khotbah kita di handphone mereka atau di yang semacamnya lah ya. Oke, baik. Nah, khotbah kemudian saya akan tunjukkan di monitor bahwa pointer presentasi ini tidak hanya digunakan di komputer tetapi juga di handphone yang memang sudah compatible untuk PowerPoint dan semuanya sekarang bisa. Oke. Nah, ini di monitor ini tema khotbah. Kemudian saya masuk pada bagian kedua. Ya, oke, ya. Terlihat ya teman-teman di situ ya. Teman-teman di situ kelihatan ya. Oke. Nah, halaman kedua saya akan gerakkan lagi. Terus ya. Ini masuk isi khotbah, saya bagi 5 bagian sesuai dengan kalimat yang ada di dalam sehingga itu mudah diingat dan juga nantinya dibaca kalau kita masih harus membacanya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Dan pada akhirnya semua bagian khotbah ini bisa disampaikan dengan baik. Nah, demikian penjelasan saya, mudah-mudahan menolong dan kita berharap bahwa kita berbagi ya, mungkin ada yang jauh lebih baik ya, tapi paling tidak apa yang saya buat ini saya bagikan teman-teman bisa bermanfaat ya. Hanya catatan saja teman-teman, jarak antara ini harus diperkecil ya. Maksudnya supaya apa? Ketika kita harus melihat tulisan yang ada di monitor ini, pandangan kita tidak seperti melihat ke bawah, tetapi masih normal, ditangkap oleh handphone yang kita jadikan sebagai kamera untuk mengambil video kita. Iya, jadi seperti itu teman-teman. Silakan diperbaiki karena dari setiap dari setiap produk, dari setiap pengetahuan pasti selalu ada yang jauh lebih baik dari itu, dan itu tugas teman-teman untuk menyempurnakan. Terima kasih ya, selamat berkarya para kreator, Tuhan memberkati.